Nasib Aibda WH terancam usai Guru Supriyani dituntut bebas. Nasib pihak Aibda WH tampaknya semakin terancam setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Pasalnya, kubu Guru Supriyani sudah siap-siap untuk melaporkan balik. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Menurut Andri, Supriyani sudah sangat menderita karena terseret kasus dugaan penganiayaan terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar. Ibu Supriyani telah menerima penderitaan mulai dari bulan 4 itu tertekan kemudian sempat ditahan. Katanya, dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Oleh karenanya, Andri siap menuntut balik pihak-pihak yang sudah menyeret Supriyani ke persidangan. Termasuk Aibda Wibowo Hashim, WH, pihak yang pertama kali melaporkan Supriyani ke polisi. Andri menilai, penuntutan merupakan bagian dari pertanggungjawaban atas tindakan Aibda WH kepada Supriyani. Selain itu, ia ingin membersihkan nama baik kliennya yang sudah ternodai karena kasus ini. Kami akan melakukan langkah-langkah, misalnya mengembalikan nama baik dan rehabilitasi terhadap Ibu Supriyani. Kemudian juga kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi atau merekayasa perkara, sehingga Ibu Supriyani sampai di persidangan. Jadi akan menuntut balik, ini jelas dan tegas sikap kami karena ini sebagai bentuk pertanggungjawaban, tegas Andri. Andri mengatakan, perlawanan balik Supriyani sudah dimulai. Pihaknya sudah melaporkan Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin terkait etik. Keduanya diduga telah melakukan permintaan uang kepada Supriyani saat kasus masih berjalan. Kemudian sudah ada pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim, urainya. Selain oknum polisi, pencopotan juga dilakukan kepada Kepala Seksi Pidana Umum, Kasipidum, Kejaksaan Negeri, Kejari, Konawe Selatan, Andi Gunawan. Ke depan, lanjut Andri, pihaknya juga akan menuntut balik orang tua korban, Aibda WH. Ia harap pihak-pihak terkait harus bertanggung jawab karena sudah membuat Supriyani menderita. Kami akan tuntutan orang tua korban yang membuat laporan palsu, kasus penganiayaan, imbuh dia. Harus adil lah karena Ibu Supriyani tentunya juga sudah mengalami kerugian yang begitu besar. Berapa tertekan kemudian sempat ditahan, tegasnya Andri. Andri melanjutkan, ia mendapat pengakuan dari Supriyani yang merasa sedih. Guru honorer merasa diperlakukan tidak adil. Dia menginginkan agar orang yang memperlakukan dia seperti itu juga mendapat hukuman yang setimpal. Bu Supriyani tidak ingin misalnya penderitaan yang dialami cuma sebatas berlaku buat dirinya saja, tapi berlaku kepada orang lain yang khususnya yang telah menzalimi Ibu Supriyani, tegas Andri. Proses penyelidikan kasus Guru Supriyani berbuntut pencopotan Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Kedua oknum Polsek Baito tersebut dipindah tugaskan ke Polres Konawe Selatan. Peran Ibtu Idris di kasus Supriyani pun diungkap. Diketahui, Ibtu Muhammad Idris baru 7 bulan menjabat sebagai Kapolsek Baito. Aibda WH sebagai pelapor mendatangi Ibtu Muhammad Idris untuk melaporkan kasus pemukulan yang dialami anaknya pada Minggu, 28 April 2024. Ibtu Muhammad Idris kemudian meminta Supriyani mendatangi Mapolsek Baito untuk memberikan klarifikasi. Seusai pertemuan itu, Kapolsek Baito Ibtu Mo Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin terindikasi melakukan pelanggaran etik kepolisian. Propam Polda Sultra mendapat bukti adanya permintaan uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Bukti permintaan uang 50 juta rupiah kini masih diselidiki.
Nasib pihak Aibda WH tampaknya semakin terancam setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Pasalnya, kubu Guru Supriyani sudah siap-siap untuk melaporkan balik. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Menurut Andri, Supriyani sudah sangat menderita karena terseret kasus dugaan penganiayaan terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar. Oleh karenanya, Andri siap menuntut balik pihak-pihak yang sudah menyeret Supriyani ke persidangan. Termasuk Aibda Wibowo Hashim, WH, pihak yang pertama kali melaporkan Supriyani ke polisi. Andri menilai, penuntutan merupakan bagian dari pertanggungjawaban atas tindakan Aibda WH kepada Supriyani. Selain itu, ia ingin membersihkan nama baik kliennya yang sudah ternodai karena kasus ini. Dua Jenderal Purnawirawan Polisi meminta agar kepolisian menindak tegas ex-Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Ibda M. Idris setelah jabatannya dicopot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji dan mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan bahwa Idris telah melanggar kode etik kepolisian dalam kasus kriminalisasi Guru Supriyani. Selain itu, ex-Kapolsek juga diduga telah melakukan tindak pidana, yaitu dengan menerima uang 2 juta rupiah dari 50 juta rupiah yang diminta dari Guru Supriyani. Susno mengatakan bahwa polisi telah mengakui kesalahan penyelidikan dengan mencopot Kapolsek Baito. Pencopotan tersebut juga membuktikan Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim, D, yang dilaporkan oleh istri Aibda Wibowo Hashim. Tidak bersalahnya Supriyani juga tersirat dalam sidang di Pengadilan Negeri Andoolo di mana jaksa menuntut dia tidak bersalah. Namun Susno berpendapat sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Menurutnya, Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtumi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Dugaan pemerasan tersebut menurutnya terungkap di medsos, mintanya sekian puluh juta, baru dibayar 2 juta rupiah dan sudah diterima oleh Kapolsek Baito. Sementara Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan, dari awal sudah ada pelanggaran etika profesi cukup berat, mulai dari sebelum laporan polisi dibuat, mereka sudah menyita dugaan barang bukti. Menurut Oegro, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Karena menurut Oegro, ada oknum yang biasanya merasa pangkatnya lebih tinggi dari penyidik atau penyidik pembantu, di situ dia menunjukkan powernya. Oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Oegro juga meminta sidang kode etik dibuka untuk masyarakat umum, sehingga bisa transparan.